Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Ini hari keempat kita berdoa puasa untuk menantikan curahan Roh Kudus. Kita akan belajar hari ini dari satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil temanya, Roh Kudus itu untuk saya. Roh Kudus itu untuk saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon kehadiran-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu supaya jamahan dari kuasa Roh Kudus mengalir bagi kami Tuhan. Kami menikmati Roh Kudus itu. Kami merasakan Roh Kudus itu. Kami mendapatkan kuasa Roh Kudus itu saat ini. Firman-Mu akan menggugah hati kami dan memberikan kepada kami pemahaman yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api akan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Saudara, keyakinan saya dari dulu sampai sekarang tidak berubah, bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Keyakinan saya dari dulu tidak pernah bergeser. Apapun yang kita lakukan, seperti apapun yang kita perbuat, Allah sudah mengambil keputusan untuk mengasihi kita. Kondisi seperti sekarang ini, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Dia mengasihi kita. Dia tidak berubah. Saudaraku yang terkasih, pada saat Petrus menerima urapan Roh Kudus, maka Petrus menjadi pribadi yang berbeda. Tidak peduli apa yang dia lakukan sebelumnya, bukan? Tidak peduli bahwa dia mulai merasa kecewa dengan Kristus, takut pada waktu dia dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak maju sebagai seorang laki-laki yang berani menghadapi kenyataan ketika Yesus ditangkap. Tapi pada waktu Roh Kudus tercurah kepada dia, dia menjadi pribadi yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Berani berdiri di hadapan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Yunani, filsuf-filsuf yang terkenal. Dia berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Mengapa, saudaraku? Karena ada curahan dan baptisan Roh Kudus. Petrus mengkhotbahkan apa yang dia kutip dari Perjanjian Lama, yaitu janji Tuhan di kitab Yoel. Dan janji yang diucapkan oleh Yoel berlaku pada Kisah Para Rasul, pada zaman rasul-rasul, dan juga berlaku pada zaman sekarang. Saudara, pada hari yang lalu saya menyampaikan bahwa saya yakin ada rencana Tuhan dengan COVID-19 ini. Sekali lagi di sini saya melihat, terang sekali saya melihat bahwa ada maksud Tuhan. Mengapa, saudaraku? Pada waktu kita
menerima kehadiran Tuhan, pada waktu kita membuka hati, Roh Kudus tercurah bagi kita dengan penuh. Dengar apa yang dikatakan di ayat ini. Dikatakan bahwa anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Luar biasa, saudara. Anak-anak kita, mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak menjadi anak yang gampang dan cengeng lagi, tapi mereka menjadi anak yang bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan ke depan, menyampaikan kebenaran Tuhan yang akan datang. Wow, ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus tidak menjamahnya, ini bukan perkara yang mudah. Anak-anak kita laki-laki dan perempuan, mereka menyembah, memuji Tuhan, dan mereka bernubuat, menyampaikan kebenaran Tuhan. Luar biasa, bukan? Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Teruna-teruna akan mendapat vision dari Tuhan, mendapat penglihatan dari Tuhan. Mereka bisa melihat apa yang akan terjadi. Mereka bisa melihat kuasa Tuhan. Mereka bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Aduh, luar biasa, saudara. Anak-anak muda kita bukan lagi anak-anak muda yang di jalanan sana yang hidup sembrono, di jalanan sana yang tidak memiliki tujuan hidup, tapi mereka semua punya visi. Mereka mendapat penglihatan yang dari Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku? Kemudian dikatakan orang-orang tua mereka mendapat mimpi. Mereka mendapat mimpi. Orang-orang tua tidak lagi mengeluh dengan mengatakan, aduh, aku ini adalah pribadi yang tidak berguna. Aku sudah tua, aku sudah tidak bisa apa-apa. Oh tidak, saudaraku. Mereka masih mendapat mimpi. Mereka masih punya kerinduan. Mereka masih memiliki harapan. Mereka masih memiliki cita-cita. Dengan kata lain, mereka kemudian kembali bergairah seperti anak muda, memiliki jiwa yang kuat seperti anak muda lagi, karena mereka memiliki mimpi di depan sana. Saudara, di mana ini terjadi? Firman jelas mengatakan, bukan? Anakmu laki-laki dan perempuan, teruna-terunamu, orang tuamu. Ayat ini sedang berkata bahwa rumah tangga itu sedang dilawat oleh Tuhan. Rumah tangga itu sedang dipulihkan oleh Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku. Pernahkah saudara menyangka bahwa itu terjadi? Dan hari ini kita rasakan, bukan? Kita tidak beribadah di gereja, kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan kondisi seadanya. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main gitar, tapi ada yang nyanyinya saja sulit. Tapi bisa menyembah Tuhan, sujud kepada Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus. Anak kita laki-laki dan perempuan, mereka bernubuat. Teruna-teruna kita, mereka mendapat penglihatan. Orang-orang tua kita, mereka memiliki mimpi. Wow, pemulihan terjadi. Urapan Roh Kudus terjadi. Urapan Roh Kudus terjadi. Memenuhi setiap keluarga-keluarga. Urapan Roh Kudus memenuhi setiap pribadi-pribadi. Saudaraku, ini bukan hal yang sepele. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng ibadah keluarga. Jangan bermalas-malasan ibadah keluarga, karena pemulihan itu terjadi dari keluarga. Pemulihan itu terjadi di dalam keluarga. Firman mengatakan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, mereka akan bernubuat. Teruna-terunamu, mereka mendapat visi. Orang-orang tuamu, mereka mendapat mimpi dari keluarga. Selanjutnya ayat ini mengatakan, hamba-hambaku, hamba-hamba Tuhan, semua dilawat oleh Tuhan. Hamba-hambanya laki-laki dan perempuan dicurahkan Tuhan rohnya. Dan semua hamba-hamba Tuhan juga bernubuat. Mereka mengadakan mujizat. Mereka mengadakan kuasa, menyatakan kuasa ilahi dalam pelayanannya.
Saudara, ini dahsyat. Ini hebat. Ini luar biasa. Sekali lagi saya menyampaikan saudara, ayo terus 10 hari ini baru hari keempat. 10 hari kita berdoa, berpuasa, bersujud, meminta Roh Kudus hadir, melawat setiap kita. Meminta Roh Kudus mencurahkan rohnya, membaptis kita dengan urapan Roh Kudus. Jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata dari sana pemulihan itu terjadi. Saudaraku yang terkasih, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta ini, orang-orang semua berkumpul, bukan? Mereka ingin mendengar, mereka ingin mendapat sesuatu, mereka ingin melihat mujizat. Sampai Roh Kudus dicurahkan, seperti mereka itu mabuk-mabukan. Sampai orang mengejek dia, banyak orang yang mabuk di sini. Petrus ngomong, bukan, mereka tidak sedang mabuk, tapi mereka sedang dilawat oleh Roh Kudus. Apa sih kata kuncinya, saudaraku? Sehingga pada saat itu orang-orang dilawat oleh Roh Kudus. Yang pertama, saudaraku, mereka semua memiliki kehausan. Saya tidak perlu definisikan apa itu haus. Kita semua sudah tahu. Tapi saya mau tanya, apakah hari ini saudara memiliki kehausan secara rohani? Kita mengatakan kepada Bapa kita, Bapa, aku haus, aku kering, aku tidak berdaya. Aku ingin air kehidupanmu mengalir dalam diriku, mengalir dalam keluargaku, mengalir di dalam gerejaku. Haus, rasa rindu yang begitu dalam. Sepertinya kita mengatakan, Tuhan, kalau Engkau tidak menyirami aku dengan air-Mu, aku akan mati kekeringan. Nantikan, saudara, miliki rasa haus yang dalam, rasa haus yang sangat. Saudara pasti dilawat oleh Tuhan. Saudara pasti dilawat oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, percaya kalau firman ini juga tidak hanya untuk orang-orang pada zaman Kisah Para Rasul, tapi juga hari ini kepada saya dan saudara. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku percaya firman-Mu itu berguna bagiku. Firman-Mu itu juga berfungsi bagiku. Nubuatan itu juga masih terjadi dalam hidupku. Dengan segenap hati kita akan dilawat. Yakin, saudaraku, kita akan dilawat. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Tuhan itu begitu menyayangi saya dan saudara. Dia akan melawat kita. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan berkali-kali mengatakan, di Injil Matius juga dia katakan, minta. Saudaraku, yang namanya minta tidak hanya sekali. Minta sampai kita dapat, minta sampai kita dapat, minta sampai kita dapat, terus menerus, sampai kita dapat urapan itu. Cari, kata Tuhan. Kalau yang namanya cari tentu sesuatu yang penting, bukan? Kalau kita dari tubuh kita atau dari dompet kita jatuh uang yang tidak terlalu penting, hanya 1.000-2.000, mungkin kita tidak terlalu memikirkan. Tapi coba kalau dompet kita jatuh, ada SIM, STNK, ada uang dan seterusnya di dalam, kita akan cari sampai ketemu. Bahkan kita umumkan di radio-radio, di koran-koran dan seterusnya. Cari, berjuang. Lalu juga dikatakan ketuk, maka pintu dibukakan bagi kamu. Saudaraku, kalau kita mengetuk pintu dan kita ke rumah saudara kita dan kita mengatakan shalom, kita akan ketuk pintu. Kalau belum didengar, kita akan ulangi lagi shalom. Kalau dia belum dengar, kita ulangi lagi shalom. Karena kita yakin dia ada di dalam. Pada waktu kita mengetuk pintu hati Tuhan, kita yakin dia
tahu dan dia dengar. Tapi dia ingin kesungguhan hati kita. Dan akan menjadi satu bagian yang luar biasa dalam hidup kita. Saya dan saudara akan dibaptis hari ini dengan baptisan Roh Kudus. Saya dan saudara akan dicurahkan Tuhan api dari Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang begitu rindu dilawat oleh Tuhan, begitu rindu merasakan curahan Roh Kudus? Atau engkau sedang mengatakan, Bapak, aku butuh karunia roh. Selama ini aku tidak mendapat apa-apa dan tidak mengerti. Saudara, saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara. Saya yakin hari ini Tuhan menjawab doa kita. Miliki 3 hal, saudaraku. Haus. Yang kedua, saya yakin firman ini untuk saya. Dan yang ketiga, minta, cari, dan ketuk. Saya dan saudara akan dilawat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin merasakan lawatan Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin merasakan jamahan Tuhan, mari angkat tanganmu bersama dengan saya. Haleluya. Haleluya. Sikira malama-lama raka sikiala lama nakasi. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Saudara ikuti doa saya dari dalam hatimu yang paling dalam. Ikuti setiap kata-kata yang saya ucapkan. Dan biarlah kata-kata itu berasal dari saudara sendiri. Ikuti doa saya. Bapa di sorga, aku haus. Aku haus urapan Roh Kudus. Aku haus kuasa Roh Kudus. Aku lapar akan jamahan-Mu Tuhan. Aku rindu kehadiran-Mu. Karena aku percaya janji firman-Mu juga berlaku bagi aku. Janji firman-Mu berlaku bagi keluargaku. Dan saat ini saya mengetuk pintu hati-Mu, mencari kuasa-Mu, dan mengetuk, bukalah Tuhan, bukalah, sehingga saya akan bisa merasakan baptisan Roh Kudus itu. Haleluya. Saudaraku, tetap angkat tanganmu. Sikira lama-lama raka sikira lama-lama nakasi. Mulailah menyembah Tuhan. Mulailah menyembah Tuhan. Mulailah menyembah Tuhan. Sikia nama-lama raka sikira lama-nama nakasi. Roh Kudus sikia nama nakasi kita lama-lama nakasaka lama-lama nakasi. Jama Tuhan, jama. Saat ini baptis umat-Mu. Baptis umat-Mu Tuhan. Di rumah masing-masing. Sikira lama-lama nakasi kira lama-lama nakasaka lama-lama nakasi kira lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Jama, jama, jama Tuhan. Jama semua umat-Mu Tuhan. Mari terus saudaraku, terus sembah, 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 sembah Dia, sembah Tuhan kita, sembah. Jangan berhenti, terus naikkan sembahanmu kepada Dia. Naikkan pujianmu kepada Dia. Kalau Tuhan menaruh bahasa-bahasa dalam mulutmu, ucapkan terus. Sikira malama-lama nama nakasi kita lama-lama nakasi kira lama-lama nakasi. Sikira lama-lama nama nakasa kata lama-lama nakasi kira lama-lama nakasi kira lama-lama. Terus. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus terus jama. Sikira lama-lama, bahkan kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Kuasa Roh Kudus dicurahkan saat ini. Kuasa Roh Kudus dicurahkan saat ini dalam pribadi saudara, di keluarga saudara. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikira lama-lama nakasi kira lama-lama nakasi. Sikira lama-lama nakasi kira lama-lama nakasi. Lawat Tuhan,
lawat Tuhan, lawat Tuhan. Sikira mana kasakara mana kasikira lama. Sikira lama kasikira lama. Mari Tuhan lawat seluruhnya anak-anak lawat Tuhan. Sikira mana karaka sikira mana kasikira lama. Sikira mana kasikira lala. Sikira mana kasikira lama kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, mengalir, penuhi seluruh umatmu, mengalir. Sikira mana kasakara mana kasih, sikira mana kasih kita mana kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirlah Roh Kudus, hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus penuhi. Terima kasih Tuhan. Lawat terus umat-Mu. Apapun masalahnya, yang penting kami haus. Kami percaya firman-Mu sampai sekarang berkuasa bagi kami. Kami mencari, kami mengetuk, kami akan mendapatkannya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Janji-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu tidak Engkau tepati. Engkau selalu hadir bersama kami. Bahkan melawat kami hari ini. Saya percaya banyak umat-Mu dilawat. Banyak umat-Mu dilawat sore hari ini. Terus Engkau bekerja Tuhan. Sikira mana kasih, sikira mana kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Saudaraku, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita dalam anugerah dan kuasa Tuhan. Kami bersyukur atas lawatan-Mu sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas urapan-Mu sore hari ini. Kami benar-benar merasakan bahwa kuasa-Mu tidak berhenti. Kami benar-benar merasakan bahwa kemuliaan-Mu tetap nyata bagi kami. Bekerjalah Tuhan. Terus menerus Engkau bekerja bagi kami. Sehingga kami akan terus dipenuhi. Kami terus diurapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami terima urapan-Mu, terima lawatan-Mu, bahkan terima baptisan-Mu dalam Roh Kudus sore hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.